Shalom. Tadi pagi Pastor Victa bilang nanti habis minggu katanya langsung naik aja, nggak usah dikenalin, pasti udah pada kenal. Nggak tahu saya yang beken apa dia yang GR-an gitu ya, tapi kayaknya yang GR-an. By the way, nama saya Herman Sugeng, saya mengembalakan di Jakarta, dan sebulan sekali kalau diizinkan saya datang ke sini. It's always my joy, suatu sukacita boleh melayani untuk teman-teman di Bali. Bali adalah tempat yang menarik karena salah satu tempat dengan berbagai macam babi, ya betul, berbagai macam babi, betul. Dan juga berbagai macam orang-orang yang datang gitu ya. Ada orang Surabaya, ada orang Jakarta, ada orang Bali sendiri gitu ya. Dari ibadah dua nanti dari seluruh dunia ada. So it's always suatu kehormatan untuk saya boleh ada di sini bersama-sama. Dan kalau saya boleh menabur sesuatu juga suatu sukacita bagi saya. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai satu kata connecting gitu ya. Tapi banyak hubungannya dengan lidah kita, dan lidah itu selalu ada hubungannya dengan hati. Ya, apa enggak? Coba saya kasih satu tebakan. Jauh di mata, dekat di hati, apakah itu? Hah? Cinta. Jauh di mata, dekat di hati, apa itu? Hah? Bucin. Jantung. Hati itu jantung. Apakah itu? Jawabannya usus. Udah, nggak usah didengerin. Usus. Jauh di mata, dekat di hati, usus. Karena sama mata jauh, sama hati dekat. Oke, nah kalau udah gini mau balik ke serius susah nih. Kita baca bersama-sama. Hari ini saya beri tema connecting, bagaimana kita bisa connect. Berapa hal yang kita bisa connect ya. Tapi banyak hubungannya dengan lidah kita dan dengan hati kita. Ayat Yakobus 1:26 dikatakan begini, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang dirinya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama, ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu aku percaya satu hal Tuhan, selalu oleh karena Engkau, Roh-Mu dan Firman-Mu yang selalu menguatkan kami, mengubah kami. It's never kepandaian seseorang berbicara, tapi selalu oleh Roh-Mu dan Firman-Mu. Dan aku percaya pada hari ini sesuatu akan terjadi. Pada waktu Engkau ada bersama dengan kami, Roh-Mu ada bersama dengan kami, dan Firman-Mu ada bersama dengan kami, sesuatu pasti akan terjadi, ada suatu penguatan, peneguhan, kekuatan baru yang datang daripada Engkau. Harapan, kesembuhan yang datang daripada Engkau. Terima kasih untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mengatakan apa yang keluar dari mulut kita ini berasal dari hati dan pikiran kita. Matius 12:33-35 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 1 Petrus 3:10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kita banyak berkata mengenai lidah dan hati pada saat ini. Artinya katakan kalau mau mengeluarkan hal yang baik, pohon itu harus baik. Yes? Kalau mengeluarkan baik, pohon itu harus baik. Gak mungkin kalau hati kita baik, yang keluar daripada lidah kita adalah suatu hal yang baik. Dan kita gak mungkin mengeluarkan hal yang buruk dalam mulut kita dan dikatakan hati kita itu baik. Nah, kita mengatakan dua hal ini. Maka itu saya berkata sekali lagi pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. I love the word of God. Saya baca firman Tuhan setiap hari. Kadang-kadang kelewatan gitu ya, bukan kelewatan lah, nggak ada baca firman kelewatan. Tapi saking asiknya jadi kelamaan gitu, kurang lebih, gitu ya. Tapi bukan karena saya religious, bukan karena saya ini, wah seorang pendeta harus baca firman Tuhan, bukan karena itu. Karena saya butuh itu.
Oke, bagaimana bisa merubah hati ini sehingga lidah ini keluar suatu hal yang positif, yaitu merubah input yang Tuhan berikan. Jadi inputnya harus diganti. Kalau input kita selalu dari YouTube, dari Netflix, dari semua itu semuanya mostly are negatif, right? Zaman sekarang kita lihat di mana-mana LGBT mulai dipromo, dimanapun juga sekarang mulai. Bahkan Disney Channel pun mempromokan hal seperti itu. Kekerasan dipromosikan dan kita melihat semua hal yang seperti itu. Sementara Tuhan katakan bahwa, loh kalau kita mau hati kita tidak berisi kekerasan harus diganti. Karena itu kita katakan, loh pohon itu harus benar. Kalau pohon itu benar, buahnya benar. Yes. Dan bagaimana pohon itu supaya benar? Iya, siramnya harus benar. Ngerti? Siramnya harus benar. I mean, you cannot. Pernah lihat pohon berbuah? Pernah lihat pohon berbuah? Pernah lihat pohon ngeden berbuah nggak? Pernah lihat nggak? Waduh susah nih. Buah apa ya? Tomat, susah banget nih. Ngeden sampai keluar tomat gitu kan enggak. Dan bagaimana kita tahu buahnya baik? Selama prosesnya benar, dikasih pupuk yang benar, dikasih air yang benar, dikasih sinar matahari yang benar, buah itu akan menjadi baik. Dan pohon itu tidak berusaha setengah mati untuk mengeluarkan buah yang baik. Selama dikasih pupuk yang benar, dikasih air yang benar, sinar matahari benar, buah itu akan dengan sendirinya baik. Selama kita diisi dengan hal yang benar, dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan kekuatan daripada Tuhan, maka itu buah itu akan baik. Nggak usah ngeden untuk gue mau berbuah yang baik, susah nih. No. Tapi yang benar adalah kita mulai mengisi kehidupan kita dengan hal yang benar. Karena itu saya suka baca firman Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena butuh. I need the word of God. Siapa yang sini punya anak? Siapa yang di sini punya anak? 1, 2. Siapa sih yang belum punya anak? Oke. Siapa sih yang belum punya anak mau punya anak? Ini bercandaannya saya, ada yang sampai berdiri. Udah punya pacar belum? Hah? Udah? Sudah, oke. Oke, menikah dulu tapi. Oke, so sometimes I make this joke gitu ya. Saya bilang gitu, Tuhan dulu punya anak, namanya Adam dan Hawa. Dikasih peraturan, Adam dan Hawa tidak menurut gitu ya. Tuhan bilang, loh kok kamu saya udah suruh ini kamu nggak menurut, bikin hati Tuhan bete. Ini ilustrasi saya. Ya udah kalau gitu, Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Tahu hukumannya apa? You shall have your own children, supaya lu tahu. Jadi anak itu adalah hukuman Anda kepada orang tua Anda. I'm just joking. Ada kan orang lihat, nih anak mirip banget sama gua dulu, nyebelin bener, ya udah. So ya. Yeah. Jadi orang tua, kalau Anda kesal sama anak Anda, suruh mereka cepat-cepat punya anak supaya mereka merasakan apa yang Anda rasakan. I'm just joking, oke? Tapi gini, anak itu biasa connect dengan orang tua itu based on needs, oke? Butuh baru kita connect, ya apa enggak? Victa baru melahirkan, bukan Victa, Dondra baru melahirkan. Dia cuma ikut ambil serta dalam materi produksi doang. Tapi yang produksi Dondra. Dan apa yang terjadi pada waktu anak itu sekarang begitu dia oek, berarti dia butuh sesuatu, ya apa enggak? Karena dia belum bisa ngomong, kita cuma tebak-tebak aja, ini kenapa nih? Pampernya basah, dia ngompol, dia pup, dia lapar, dia kedinginan, dia kepanasan, kita tebak-tebak gitu ya. Begitu oek, ada sesuatu yang terjadi. That's how they communicate waktu kecil kan. Jadi anak itu mulai berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua biasanya based on needs, ya apa enggak? Kalau anak happy lagi main, biasa nggak cari orang tuanya. Ya apa enggak? Lagi main nih, lagi asik, nggak cari orang tuanya. Coba kalau mainan, ada mainannya patah, rusak gitu. Mulai dia nangis kan, cari orang tua gitu ya. Saya dulu anak saya masih ingat kayak waktu masih kecil, dia jatuh di atas, tutrak. Dia turun tangga nangis gitu ya, dia duduk di tangga nangis. Kita udah ngeliat, tapi dia nggak lihat kita. Kita lihat dia nangis di situ, dia nangis, terus dia realize kok nggak ada orang, dia stop nangisnya. Dia turun lagi, lihat kita baru nangis lagi. So, it's like they connect with us based on need. Anak saya kalau lagi jalan-jalan sama temennya, dia nggak butuh saya.
tapi begitu duitnya habis, baru nyari orang tuanya. Ya apa enggak? Yes. Basically, anak-anak connect to the parents itu based on need. Makanya sama dengan kita, kadang-kadang kita connect dengan Tuhan itu berdasarkan kebutuhan. Ya apa enggak? Kapan Anda terakhir doa dan puasa? Halo? Masih ingat? Nah, pertanyaan selanjutnya, waktu itu kalian butuh apa? Butuh naik gaji, butuh pacar, butuh kerjaan. Kita karena ada sesuatu kebutuhan. Waduh, gue pengen naik gaji nih, doa puasa. Begitu dapat apa yang terjadi? Kita mengucap syukur pada Tuhan, terus makan-makan, gak doa puasa lagi. Ya, apa enggak? Yes, that's human nature, it's okay. It's okay, emang begitu kejadiannya. Doa puasa, kenapa kamu doa puasa? Gue baru naik gaji nih, dapet cewek cantik, gue doa puasa. Gak ada tuh ceritanya. Yang ada dipamerin atau gak ada ceritanya. Ya kan, no? Ketawain paling gede soalnya. Gak ada ceritanya. So we connect with God based on need, right? Dan I realize, kenapa saya baca firman Tuhan setiap hari? Karena saya tahu setiap hari ini saya butuh Tuhan. Sebutuh Tuhan, karena apa? Kata-kata yang keluar itu berdasarkan daripada hati. Dan kalau kata-kata ini saya akan be fair. Kadang-kadang kata-kata ini gak selalu positif. Kadang-kadang aduh, nyebelin itu orang misalnya. Itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hati saya. Karena kata itu yang keluar. Yes. Walaupun benar orang itu nyebelin, gak apa-apa. Ya kan not lagi. Kadang-kadang, but when we speak that word, it means that ada sesuatu yang mengganggu kita. Maka itu kita perlu memperbaiki apa yang di dalam. That's why I need to read the word of God. Saya baca firman Tuhan bukan karena saya super rohani, karena saya pendeta, saya harus khotbah, namanya pendeta harus baca firman. Bukan, tapi karena saya butuh firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, I really need the word of God. Untuk bisa membantu saya bisa berpegang pada sesuatu yang teguh. 1 Petrus 3:10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, saya mau katakan begini. Pertama, connect. Connect to our human nature. Pertama, connect to our human nature, pada manusia kita gitu ya. Connecting pada manusia kita. Menurut saya it's okay to feel upset kalau Anda sedih, discourage gitu ya. Karena siapa yang sini pernah sedih? Siapa di sini yang pernah discourage? Discourage bukan tanda orang gak beriman. Terus lu orang gak beriman, masa discourage? It's our human nature, it happen, right? Hurt, terluka, it happen. It's okay. Kita manusia, kita punya kemampuan untuk merasakan hal itu. Sakit, siapa yang bisa sakit di sini? It's okay. Sakit itu bukan tanda orang gak beriman, itu cuma kenyataan aja. Cuma iman tidak menyangkal bahwa gue sakit. Ada orang begitu, udah beler, udah ingusan, udah, gue gak sakit dalam nama Tuhan Yesus, gue gak sakit. Lu sakit, gue gak sakit dalam nama Tuhan, lu sakit. Iman itu bukan self denial. Iman itu menerima keadaan kita, tapi percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu. That's faith. Amen. Bukan self denial. Gue gak sakit hati. Lu kalau sakit hati, it's okay. Gue gak kecewa, gak apa-apa. Amen. When you come to this place, kalian datang dengan semua perasaan yang berbeda-beda. Ada yang lagi punya masalah mungkin, ada yang lagi pusing dengan urusan kerjaannya, ada yang pusing dengan urusan suami istri mungkin, apapun itu juga it's okay. Nah, saya gak berharap semua orang datang sini harus, kayak semangat sukacita, enggak. Tapi yang saya percaya adalah pada waktu Anda menghampiri Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Yes? So, connecting with our human nature itu bukanlah self-denial. Bukan kita deny semuanya. Gue gak sakit hati, karena orang Kristen gak boleh sakit hati. Siapa bilang orang Kristen gak boleh sakit hati? Halo? Yesus iya gak sakit hati. Tapi kita masih bisa mengalami yang namanya sakit hati. Kita bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Kita bisa mengalami yang namanya discourage. Aduh, kenapa begini ya? Aduh, kenapa pekerjaan gua gagal? It's okay. You connect with your human nature. Karena itu kita kedua, dan kita mulai bisa connect dengan kebutuhan. Tadi saya udah katakan kita butuh the need of safety, keamanan, security, and protection. Right?
Dan kita mencari safety and protection. The best way to find that, datang pada Tuhan. Itu udah pasti benar. That's why waktu kita punya satu kebutuhan, waktu kita mulai connect dengan kebutuhan manusia, kita mulai sadar, look, I'm also human just like you. Makanya tadi saya cerita berkali-kali, kenapa saya suka baca firman Tuhan? Karena saya butuh. Kadang-kadang keluar dari mulut ini, tanpa sadar, sampah. Kalau sampah itu berarti apa? Inputnya harus diganti. Right? Inputnya harus diganti. It's not about me, it's about the input yang saya harus ganti. Connecting to the needs of safety and protection. Kita perlu. The fact of life, what is happening, the truth is how God will walk with us. Dan kita mulai mengalami filter yang berbeda. Oke, Roma 12 ayat 2 dikatakan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita nggak jadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia tidak punya Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Kita mengalami hal yang sama dengan dunia ini. Pandemi terjadi, everybody experience that. Yes. Nggak ada pandemi. Kalau anak Tuhan nggak akan kena COVID. Nggak juga. Anak Tuhan juga kena COVID. Anak Tuhan juga ada yang meninggal karena COVID. Yes. Yes, anak Tuhan juga mengalami masalah bisnis. Ada yang masalah dan itu semua. Kita mengalami hal yang sama dengan mereka. Cuma yang berbeda adalah Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya. Dan itu yang membuat perbedaan. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan kita mulai bisa connect. When we are honest with ourselves, aduh, aku lagi kecewa. Aduh, aku lagi sakit. Aduh, aku lagi mengalami sesuatu. Dan kita mulai connect dengan kebutuhan kita kepada Tuhan. I need protection from God. Tadi saya baru cerita di mobil. Saya punya grup-grup di Jakarta yang dimana di situ kita bisa honest toward one another. Kita bisa jujur, ceritakan sampah-sampahnya dan bisa didoakan di situ. So we have that. Untuk kita bisa jujur dan kita tahu bahwa, hey, I have a need. Saya punya punya kebutuhan nih. Dan we are starting to supporting each other, tidak menghakimi satu sama lain, tapi justru mendukung satu sama lain. Begitu ada yang cerita sampahnya, jangan sampai kita bilang cerita sampahnya terus kita bilang, wah lu ya, jadi anak Tuhan kayak begitu, waduh. Kita mulai menghakimi. Connecting to the need of safety and protection. Maka itu teman-teman, first, we need to understand, we need safety and protection. Dan waktu itu kita balik kepada Tuhan. Okay? And this is how we can be the place of safety and need for others juga. When you have God. Ketiga, connecting to the source of peace, joy, and wisdom. The word is surrender the control. Ini bahasa yang kalau teman-teman sering makan sama saya, ngobrol sama saya, ikut kelas pemuritan saya, Anda akan sering mendengar kata ini. Surrender the control. We need to release the control of the result. Karena result itu bukan milik kita. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita itu untuk menabur. Okay? Connecting to the source of peace and joy and wisdom. Maksudnya apa? Surrender control, which is we never have anyway. Right? Ada yang bisa kontrol sukacita atau kedamaian dalam hatimu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nggak bisa kan? Selalu ada sesuatu yang terjadi membuat kita gundah gulana lah, apalah, mengalami, bahasa gue keren banget, gundah gulana. Nggak pernah keluar tuh, baru sadar. Amin. Membuat kita resah, membuat kita selalu ada suatu hal yang terjadi. Yes, yes. That's why we come to God, because He is the source of our peace. Karena saya nggak bisa kontrol sukacita dalam hati saya harus selalu kembali pada Tuhan untuk bisa mengalami hal itu. Damai sejahtera dalam kehidupan saya, selalu ada hal yang mengusik hal itu. Yes, mengusik hal itu. Lagi mau ke gereja, tahu-tahu diserempet orang. Langsung, lagi siap-siap nih bersukacita, waduh gue mau khotbah. Tahu-tahu diserempet orang, langsung mood kita berubah. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ada yang pernah mengalami saya seperti saya? Saya pernah tuh diserempet orang,
Hampir saya marah, saya lihat stikernya IFGF. Di Jakarta ada seorang pastor namanya Pastor Daniel Runtuene. Dia punya adik namanya Jack. Jack itu seorang montir mobil ya, dia suka otak-atik mobil. Jadi mobilnya dioprek jadi kenceng. Nah saya pendeta yang, makanya saya nggak pernah mau tempel IFGF di mobil saya. Karena biasa saya oprek juga, horsepower-nya saya naikin jadi bisa kenceng. Makanya kalau saya mobil, tempelan jangan IFGF, gereja lain. Gereja lain yang ditempel. Jadi kalau orang lihat, ya udah anyway. Enggak. I just don't use sticker at all. Udah gitu aja. Dan nah, satu hari saya khotbah di Kelapa Gading, dan habis itu saya harus khotbah di Sarbini. Jadi itu waktunya pendek. Jadi di Kelapa Gading, saya ngebut gitu ya. Saya nggak tahu ternyata saya potong dia. Saya nggak tahu saya potong dia. Wah, dia ngeliat dipotong itu panas dia. Dia juga gitu. Akhirnya saya nggak sadar kita kebut-kebutan. Maksudnya saya nggak bermaksud untuk kebut-kebutan sama dia. Poin saya adalah saya harus ke Sarbini, saya harus khotbah. Itu masuk, ternyata dia ngikutin ini cerita dia nih. Akhirnya dua-duanya masuk lagi ke tempat parkir. Saya parkir, dia parkir sebelah saya, dia keluar udah panas gitu, ceritanya mau marah. Tapi begitu buka, pastor, nggak jadi marah. Saya nggak tahu, saya bilang, Jack gitu. Tujuan saya bukan kebut-kebutan sama dia, tujuannya cuma gue harus cepat-cepat karena saya mau khotbah. Maka itu mobil saya nggak pernah pakai stiker IFGF. Jadi nanti saya akan minta stiker dari gereja lain, saya tempelin di mobil saya. The point adalah, look, hal itu bisa merubah mood kita secepat itu. Oke, that's why we have to connect with God all the time. Karena saya mengerti bahwa saya ini labil. My emotion labil. Sesuatu terjadi cepat sekali bisa merubah suasana hati. Nggak tahu, ada yang seperti saya nggak? Ada. Siapa yang seperti saya? Wah, yang lainnya bagus-bagus semua nih. That's why I need to connect all the time to the source of my joy and peace and wisdom. Untuk saya bisa peaceful, it's not because how good I am. It's because God is with me. Connect dengan dia all the time. Suruhan rekod 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. English version dikatakan, therefore preparing your minds for action and being sober-minded. Sober pikiran kita. Set your hope fully on the grace that will brought to you at the revelation of Jesus Christ. Otak kita harus sober. Bagaimana caranya? Set our hope to the grace of God based on, kata ini revelation. Revelation itu pengalaman. Revelation itu suatu hal yang kita alami bersama dengan Tuhan. Right? That's the revelation. Tadi pagi di mobil saya tanya Rua ya. Tidak Rua namanya. Saya tanya, who is the person that inspire? Dia bilang orang tua saya. How it happened? Again, revelation. Karena dia hidup bersama dengan orang tuanya. Right? How can we inspired by Jesus? Revelation. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat grace, kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kita bisa menemukan, He is the source of our peace, joy, and wisdom. We need a revelation. Setelah itu, kita connect to human nature. Kita tahu kita membutuhkan. Oke? That's what the Word of God said. Terus kita mulai connect dengan feeling untuk need to be safe and protection. Perlu diprotect. Setelah itu connect to the source of peace and joy and wisdom. Setelah itu connect to others. Setelah kita mendapatkan itu, kita perlu connect to others. Kenapa? To share and to receive from others. Alkitab katakan bahwa 1 Petrus 5, 7-8, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kenapa Alkitab katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya? It means that kita cuma bisa menyerahkan apa yang ada. Right?
It means dalam kehidupan kita, kita mengalami kekhawatiran. Right? Kita nggak bisa menyerahkan apa yang nggak ada. Nggak bisa. Kita harus menyerahkan apa yang ada. Dan waktu Yesus katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, it means dalam kehidupan kita, kita punya kekhawatiran ini dan kita berikan pada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu, Tuhan yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sudah jalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. It means that di lingkungan kita, termasuk Anda sendiri, kita ada orang-orang yang mau ditelan oleh iblis. Yes or no? Yes or no? Yes, karena itu kita perlu teman untuk bisa menjaga kita dan kita juga bisa menjaga satu sama lain. Connecting to others. God reveals something in you, you need to share it to others. Kenapa? Ya, karena banyak orang yang membutuhkan. Yes, membutuhkan. Karena itu kalau kita cerita cuma semua kesuksesan, orang nggak nyambung. Tapi kalau kita cerita, sebenarnya aku mengalami kegagalan dan ini dan itu, tapi Tuhan bawa saya kepada itu. Orang nyambung. Kenapa? Karena most people connect failure more than success. Halo? Coba Anda hitung dalam kehidupan Anda. Siapa yang lebih banyak suksesnya daripada kegagalan? Ada yang bisa angkat tangan? Siapa yang lebih banyak gagalnya daripada suksesnya? Selain saya? Nggak ada. Lagi ngitung. Atau Anda 50-50. I mean, people connect to failure more than success. Orang yang sukses biasanya dia akan cerita perjalanan hidup mereka. Berapa kali kegagalan yang mereka mengalami sebelum mereka sukses. Ya, yes, yes. Abraham Lincoln sebelum jadi presiden, Anda bisa mengalami banyak hal. Dia jadi senat gagal, jadi ini gagal, jadi itu gagal. Sempat mental breakdown, tapi dia bangkit lagi sampai akhirnya bisa jadi presiden of United States. Thomas Alva Edison, 900 berapa kali dia berusaha menemukan bagaimana menemukan lampu listrik. Dia penemu listrik. Tapi gagalnya berkali-kali. Anda bisa bayangin, kalau dia uji coba ke 900, dia stop, aduh gue udah 900, gue stop. Udah gak mau lagi. There will be no electricity. Hari ini kita tidak beribadah dengan listrik. Tapi dengan api unggun. Humba, baba. I mean, that's the truth. Tapi ada orang yang tidak give up dan bercoba terus. I mean, gagal berkali-kali, tapi selalu mencoba dan akhirnya menemukan keberhasilan. Guys, we need to share to other people. Connect to other people. Not only to share our success, but also to share our failure. Halo? To share our failure. Untuk bisa membawa mereka untuk mengerti, look, I'm here tapi saya juga mengalami kegagalan. If you're in the posisi gagal sekarang, jangan takut. Don't give up. Jalan terus sama Tuhan. Amen? Last time I share about this. Failure is always an event. Cuma suatu kejadian. Loser is a decision. Pecundang itu keputusan. Jadi jangan pernah memutuskan untuk menjadi pecundang. Failure is an event. Semua orang akan mengalami hal itu. Semua orang akan mengalami hal itu. Anything. Dalam pekerjaan, pasti kita akan membuat keputusan yang salah. Dalam pelayanan, sedikit banyak saya pernah melukai orang. Atau dilukai. Tanpa sengaja. Dalam pernikahan, sama. And, waktu saya bilang I do to my wife, never in my intention I will say something to hurt her. Tapi kenyataan dalam kehidupan itu terjadi. This is where we learn how to forgive one another. Sama anak juga sama. I mean, it's part of our life. Waktu kita mulai merangkul satu sama lain, orang lagi merasa gagal, kita rangkul dan kita katakan, you know what, it's okay. You're not the only one yang pernah gagal. Semua orang pernah mengalami gagal. Yuk jalan sama Tuhan. Atau waktu Anda mengalami hal itu, Anda datang pada teman-teman Anda, kamu akan dirangkul. But you have to go back to the original. There is the word of God, there is God, there is in you. Karena itu sekali lagi teman-teman, the important, sangat penting untuk kita bisa connect kepada Tuhan all the time. Saya baca firman Tuhan, aku akan state ini berkali-kali. It's not because I'm a pastor, gue mau khotbah gue bagus,
gue mau hafal Alkitab. It's not that. Simple reason. I need it. Saya butuh firman Tuhan untuk bisa hidup di dalam dunia yang seperti ini. Saya butuh firman Tuhan supaya firman Tuhan bisa membantu saya sehingga saya bisa membantu yang lain. Saya butuh firman Tuhan supaya saya bisa menemukan sukacita, damai sejahtera, dan hikmat dalam kehidupan saya. Saya butuh firman Tuhan karena dalam kehidupan saya senantiasa saya mengalami tantangan. Saya butuh firman Tuhan supaya saya juga bisa belajar daripada Tuhan dan satu sama lain. Sehingga apa yang keluar daripada mulut kita berasal daripada apa yang ada di dalam hati kita. Teman-teman, kalau Anda dihakimi, jangan marah. Tadi saya cerita misalnya Victor melakukan satu hal yang salah. Terus kata-kata yang mulut keluar daripada saya adalah apa? Lu gimana sih jadi pendeta kayak begitu? Yang benar dong. Berarti dalam hati saya adalah penghakiman. Pikir banyak tanpa sadar sebenarnya saya menjadi orang Farisi. Merasa bahwa saya lebih baik daripada dia. Oke? Tapi kalau kita mulai ngisi firman, kita mengerti kasih karunia kita dalam pada kita rangkul fake, it's okay. Bertobat, Tuhan mengampuni, jalan sama Tuhan, pemulihan akan terjadi. Nah itu sesuatu yang datangnya dari mana? Daripada hati kita. Hati kita datangnya dari mana? Daripada firman Tuhan. Right? Dan itu yang perlu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Apa yang keluar dari mulut kita datangnya daripada hati kita. Jadi yang harus dibenahi adalah apa? Apa? Hati kita. Ya malam pada pagi hari ini teman-teman saya mau ingatkan bersama-sama sekali lagi. Untuk hal itu, we need the word of God. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk bisa memulihkan hati kita. Sehingga apa yang keluar datang daripada hati yang ditaburi dengan firman Tuhan. Yuk kita berdoa.